Kalau kamu pikir buku cuma bisa memberikan hiburan atau wawasan, tunggu dulu. Beberapa buku di dunia ini tidak hanya memicu perdebatan, tapi juga membakar amarah, memicu demo, bahkan sampai ada yang mengancam nyawa penulisnya. Lady Chatterley's Lover oleh D.H. Lawrence. Lady Chatterley's Lovers adalah buku yang menceritakan kisah seorang wanita bangsawan. Lady Chatterley yang jatuh cinta pada penjaga hutan bernama Oliver Mellors. Suaminya, yaitu Sir Clifford, lumpuh akibat perang dan Lady Chatterley merasa kesepian secara emosional maupun secara seksual. Ketertarikannya pada Mellors berubah menjadi hubungan fisik yang eksplisit, dan itu yang bikin novel ini dicekal di mana-mana. Di zamannya, adegan-adegan vulgar yang ditulis belak-belakan dan penggunaan kata-kata yang tidak pantas dianggap terlalu berani. Bahkan lebih daripada itu, kisah cinta beda kelas sosial ini dinilai mengancam struktur masyarakat Inggris yang konservatif. Lolita, Vladimir Nabokov. Sekilas, Lolita mungkin terdengar seperti kisah cinta, tapi ketika kamu tahu isi ceritanya, pasti kamu akan terdiam sejenak. Novel ini menceritakan seorang pria paruh baya bernama Humbert Humbert yang jatuh cinta dengan putri tirinya sendiri, yaitu Lolita, gadis berusia 12 tahun. Meski ditulis dengan gaya sastra yang tinggi, isi novel ini memuat eksplorasi psikologis yang mengganggu, penuh manipulasi dan jelas beraroma pedofilia. Humbert bahkan membawa Lolita ke berbagai tempat dan menjalani hubungan yang menyimpang dengannya. Tak heran, buku ini dilarang di berbagai negara. Walaupun banyak yang menganggapnya sebagai karya sastra besar, banyak pula yang mengecam isi dan moralitas dari ceritanya. Of Mice and Men, John Steinbeck. Buku ini adalah salah satu karya klasik sastra Amerika. Ditulis oleh John Steinbeck dan terbit pada tahun 1937. Tapi meski jadi bahan pelajaran di banyak sekolah, buku ini juga termasuk buku yang sering dilarang. Ceritanya yaitu menyangkut dua sahabat buruh tani bernama George dan Lenny yang mencari pekerjaan di tengah depresi besar ekonomi. Lenny adalah pria bertubuh besar tapi memiliki keterbelakangan mental. Karena penyakit mental yang tak terkendali, Lenny tanpa sengaja membunuh istri dari majikannya. George tahu Lenny akan menjadi korban amarah massa dan akhirnya memutuskan untuk membunuh sahabatnya itu sendiri dengan cara yang penuh belas kasih. Buku ini dilarang karena dianggap terlalu keras, penuh kata makian, kekerasan, dan diskriminasi rasial. Tapi di sisi lain, ia juga dipuji karena menggambarkan kenyataan keras hidup para buruh miskin di Amerika pada masa itu. Laws of Power oleh Robert Greene. Berbeda dari buku-buku sebelumnya, buku ini bukan tentang novel fiksi, tapi buku ini berisi strategi yang mana dilarang di banyak negara, di penjara di Amerika Serikat. Kenapa? Karena buku ini mengajarkan cara-cara manipulatif, licik, bahkan kejam untuk mencapai kekuasaan. Di lingkungan seperti penjara, isinya dianggap bisa memicu konflik, memperkuat struktur geng, atau bahkan merusak tatanan otoritas dari sipir. Tapi di luar penjara, buku ini justru jadi bacaan favorit para pengusaha, politisi, dan selebritas. Karena dianggap memberikan pemahaman yang tajam soal dinamika kekuasaan dan liciknya relasi sosial mereka. The 120 Days of Sodom, Marquis de Sade. Kalau ada buku yang benar-benar ekstrim, ini dia. Buku ini ditulis oleh Marquis de Sade pada tahun 1785. Dan bahkan hingga kini masih dianggap salah satu karya paling disturbing dalam sejarah. Ceritanya, 4 bangsawan libertin menyekap 46 orang, termasuk wanita dan anak-anak di sebuah kastil terpencil. Selama 120 hari, mereka melakukan segala bentuk penyiksaan, kekerasan seksual, mutilasi, semua dalam bentuk ritual yang sadistik. Kontennya begitu mengerikan dan tidak manusiawi, sehingga dilarang di banyak negara selama ratusan tahun. Bahkan sampai sekarang, buku ini tetap bikin bulu kuduk merinding. The Anarchist Cookbook oleh William Powell. Buku ini bukan cuma kontroversial, tapi juga ditakuti. The Anarchist Cookbook ditulis oleh William Powell saat ia masih muda. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan perang Vietnam. Isi bukunya
instruksi teknis tentang cara membuat bom rakitan, LSD, senjata, hingga sabotase. Buku ini sempat digunakan oleh beberapa pelaku kekerasan, termasuk pengeboman dan penembakan massal. Pemerintah negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Australia langsung melarang atau mengontrol peredaran buku tersebut. Yang menarik, Powell di masa tuanya justru menyesal telah menulis buku ini. Ia berbalik menjadi guru dan aktivis perdamaian, bahkan meminta agar buku ini dihentikan peredarannya. The Satanic Verse, Salman Rushdie. Judulnya saja sudah bikin merinding. Tapi jangan salah paham, buku ini bukan soal pemanggilan iblis. Yang bikin geger adalah karena isi ceritanya dianggap jauh lebih parah daripada itu. Buku ini ditulis oleh Salman Rushdie dan terbit pada tahun 1988. Buku ini langsung jadi kontroversi global. Ceritanya itu menyangkut dua pria bernama Gabriel dan Saladin yang selamat dari peristiwa ledakan pesawat. Setelah itu, keduanya mulai mengalami halusinasi. Gabriel merasa dirinya adalah malaikat, sementara Saladin merasa berubah menjadi iblis. Kisahnya semakin memanas saat mereka masuk ke dunia mimpi dari tokoh-tokoh religius. Digambarkan di sini termasuk pertemuan dengan tokoh yaitu Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Dalam bagian ini diceritakan bahwa ayat-ayat suci ditulis oleh setan dan ini dianggap sangat menghina Islam, Nabi, dan kitab sucinya. Dampaknya apa? Buku ini dilarang di banyak negara. Bahkan pemimpin Iran saat itu Ayatullah Khomeini menjatuhkan fatwa hukuman mati bagi siapa saja yang bisa menemukan Rushdie. Hingga akhirnya sampai saat ini Rushdie harus hidup bersembunyi, tidak diketahui di mana rimbanya. Jadi jangan macam-macam dengan agama ya guys ya. Bonus, This Book is Gay, Juno Dawson. Satu lagi buku yang menuai pro dan kontra. Buku ini ditulis oleh Juno Dawson sebagai panduan edukatif untuk remaja LGBTQ+. Isinya nggak jauh-jauh dari membahas seksualitas, identitas, dan kehidupan dari para pelaku secara terbuka. Tapi di banyak daerah, terutama di Amerika Serikat, buku ini ditarik dari perpustakaan karena dianggap terlalu vulgar untuk remaja. Banyak yang menilainya sebagai upaya normalisasi LGBTQ+, dan bertentangan dengan nilai-nilai konservatif dan agama. Meski begitu, Dawson tetap membela bukunya sebagai sumber informasi yang jujur dan suportif bagi remaja yang selama ini kurang mendapatkan edukasi yang inklusif.